Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Dan tentunya dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul dan mengikuti lanjutan kajian rutin kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah menerima semua yang kita laksanakan tersebut. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kembali kajian atau bahasan kitab Al-Kabair yang kita baca dari kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan masih dalam bahasan yang terakhir dari bab yang terakhir berkaitan dengan dosa-dosa atau sebagian dosa-dosa yang kemungkinan masuk ke dalam dosa besar. Nah, jadi sekarang kita melihat di situ poin yang ke-26 dari kitab Al-Kabair, dan dilihat bagi yang memiliki buku terjemahnya, silahkan buka di pasal atau bab yang terakhir, poin yang ke-26 di halaman 189. Taib, jadi di situ Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala wa yurwa 'anil Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man farra min mirathi warithihi qata'a Allahu mirathahu minal jannah fi sanadihi maqal. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Barang siapa, atau diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang melarikan sebagian dari warisan ahli warisnya, niscaya Allah akan memutuskan warisannya dari surga, maknanya tidak mendapatkan surga. Dalam sanadnya terdapat maqal, terdapat kritikan para ulama hadis dalam bab ini. Dan ini hadis ini dhaif tentunya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, karena beliau tentunya salah satu di antara kelebihan beliau adalah termasuk ahli hadis, dan beliau menyebutkan hadis itu biasanya menghukumi hadis tersebut. Ya, salah satunya ini hadis ini, dan beliau menyebutkan fi sanadihi maqal, dalam sanadnya ada cacat, ada kritikan di situ. Oleh karena itu di awal beliau sebutkan diriwayatkan wa yurwa. Jadi ini kalau dalam istilah hadis disebut sighat at-tamrid namanya. Jadi ini lafaz-lafaz yang menunjukkan ada cacat. Yurwa, siapa yang meriwayatkan tidak disebutkan. Jadi itu ada ini isyarat akan hadisnya dhaif. Ala kulli hal, walaupun hadisnya dhaif, namun maknanya sahih. Maknanya sahih dari sisi bahwa orang-orang yang melarikan warisan ahli waris yang lain, maknanya tidak memberikan hak ahli waris yang lain, maka tentunya ini masuk ke dalam kezaliman, masuk ke dalam memakan harta dengan batil. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan tersebut banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan, mengambil harta sama kalian dengan cara yang batil. Ya tentu apabila seorang melarikan atau tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris yang lainnya, ya tentu ini tidak dilakukan lagi, adalah termasuk bagian daripada mengambil atau memakan harta dengan jalan yang batil. Dan juga ini merupakan kezaliman yang nyata tentunya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi nyata-nyata menyebutkan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku, kata Allah, berbuat zalim. Ya, Allah sendiri dalam dirinya telah menyatakan jauh daripada sifat zalim. Fala tadzalamu. Maka oleh karena itu kata Allah, jangan kalian saling menzalimi. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Jadi kalau
kezaliman kepada orang secara umum ini pun diharamkan, ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kezaliman terhadap kerabat, apalagi kezaliman terhadap keluarga. Karena itu kebaikan kepada ahli keluarga ini tidak sama nilainya dengan kebaikan kepada orang lain. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di keluarga dan aku adalah yang paling baik di keluargaku. Ini kata Nabi SAW. Jadi orang itu tidak boleh ringan-ringankan masalah family, masalah keluarga. Jadi itu menjadi hal yang harus diutamakan. Ya bukan berarti mengutamakannya secara zalim tentunya tidak, tapi betul-betul diutamakan dari semua hal. Begitu kalau ada pemberian, ada harta, dan seterusnya daripada pertolongan-pertolongan, maka kita lihat dulu di sekeliling kita, adakah keluarga kita yang memerlukannya, atau adakah keluarga kita yang berhak, maka keluarga kita yang didahulukan terlebih dahulu daripada orang lain. Itu yang menunjukkan tadi khairukum li ahli. Sebab kalian adalah yang paling baik di ahli keluarganya. Begitu juga dengan doa, pun demikian juga. Jadi setelah kita berdoa untuk diri kita, kita berdoa kepada untuk kedua orang tua kita, ya kita berdoa untuk ahli keluarga kita, lalu kemudian baru berdoa untuk orang lain. Dan seterusnya. Ini sudah ada aturannya. Oleh itu kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengharamkan dan bahkan tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, karena silaturahim atau menyambung rahim, tali kekeluargaan itu adalah menyambung tali kekeluargaan atau tali kekerabatan orang-orang yang dekat di antara kita. Jadi oleh itu ini orang-orang yang melarikan atau tidak memberikan hak-hak ahli waris lainnya, ini sudah bertumpuk-tumpuk dosanya. Bertumpuk-tumpuk memakan harta tadi dengan cara yang zalim, yang tidak benar, dengan batil, kezaliman di situ. Kemudian ada masuk di situ qati' ar-rahim, memutuskan silaturahim. Karena biasanya kalau udah orang itu bermasalah dengan ahli warisnya, ya udah tidak berhubungan lagi, menjauhkan diri dan seterusnya dari zahirah, dari penampakan-penampakan fakta-fakta yang ini tentunya tidak sedikit terjadi di kalangan kaum muslimin, di kalangan kita pun banyak sekali. Oleh sebab harta warisan itu banyak rahim-rahim yang terputus, banyak ahli keluarga yang retak, rusak hubungannya gara-gara harta warisan. Jadi oleh karena itu kaitannya dengan harta waris, itu kalau boleh secepatnya dibagikan harta waris tersebut supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi oleh karena itu ini harus difahami bagi kita semua bahwa harta waris atau harta warisan ini adalah bukan harta orang tersebut, tapi harta semua ahli waris. Jadi sekali lagi kita sebutkan tadi, apabila sudah jelas harta-hartanya, harta-harta peninggalan, maka hendaknya harta tersebut dibagikan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, ini dipikirnya ketika kita minta untuk dibagikan warisan, dipikirnya ini kepalamu harta-harta terus, katanya baru meninggal ayah atau siapa keluarganya yang ahli warisnya, ini baru saja dia meninggal, ini kamu udah sebut-sebut harta. Memang itu semua ya ini sering kita mendengar seperti itu, namun ketahuilah itu tidak menjadi sikap yang terbaik tentunya, karena betapa banyak perselisihan yang terjadi yang datang di kemudian hari gara-gara harta peninggalan, harta-harta warisan. Dan betapa banyak juga orang-orang yang masuk ke dalam kezaliman yang kita bahas sekarang ini, yaitu melarikan atau tidak memberikan ahli waris yang lain warisan yang sesuai untuk atau bagian untuknya. Nah, itu dia yul-khawtal akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad, beliau memasukkan masalah ini, ya, beliau memasukkan dosa ini tidak memberikan warisan kepada ahli waris lainnya,
itu beliau masukkan ke dalam dosa besar. Beliau masukkannya ke dalam dosa besar. Afwan, itu di kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, beliau menyebutkan di situ al-kabair, di antara kabair tarkus shalah, meninggalkan shalah, kemudian juga kabair yang lainnya. Lalu beliau menyebutkan hirmanul warith haqqahu minal mirath. Tidak memberikan ahli waris lainnya, tidak memberikan warisan kepada ahli waris lainnya. Ini beliau sudah nyatakan menjadi kabair. Karena memang sudah confirm sekali ya, dengan alasan-alasan yang tadi, kalau memakan harta orang lain, mengambilnya, menzaliminya, itu menjadi kabair, apalagi menzalimi ahli keluarga. Nah, jadi sekali lagi, ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmatullah azza wajal, jadi untuk ilmu waris atau warisan, ini adalah salah satu ilmu yang paling jelas di dalam bab fikih. Bab fikih atau bab din agama kita dalam bab fikih, ini ilmu yang paling jelas sekali. Karena yang paling rinci dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah ilmu waris. Jadi 1/2, 1/3, 1/4, itu sudah ada bagiannya masing-masing. Yang kita baca di awal-awal surah An-Nisa itu sudah jelas rincian-rinciannya. Maka yang paling rinci pada sebetulnya yang paling rinci penjelasannya di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan warisan. Namun yang paling juga banyak terzalimi adalah warisan ini. Warisan ini yang paling banyak terzalimi. Padahal harta ini pada hakikatnya adalah harta milik Allah. Harta milik Allah. Jadi karena itu apabila kita menyadari harta ini milik Allah, itu amanah dari Allah untuk kita jalankan, untuk kita keluarkan di jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah, maka tentunya bab-bab warisan ini sangat mudah untuk kita ikuti, sangat mudah untuk kita taat kepadanya. Karena sebagian orang tidak paham hakikat harta tersebut, jadi pikirannya bagaimana menambah harta. Dan juga banyak di antara orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran dalam bab ini. Jadi kalau hukum-hukum lain, Masya Allah, bab najis, ya, bab toharoh, bab sholat, itu kebanyakan kaum muslimin di negeri kita, itu atau di kebanyakan kaum muslimin secara umumnya, itu Masya Allah, sangat detail dalam masalah itu. Bab toharoh, contohnya tadi kita sebutkan, detail sekali. Tapi kalau bab warisan ini tidak detail. Padahal sesungguhnya tadi kita sebutkan di dalam Al-Quran, dialah hukum yang paling detail disebutkan. Namun fakta yang kita dapatkan di masyarakat kaum muslimin secara keumumannya, itu tidak berhukum dengan hukum warisan. Jadi dia berhukum dengan hukum kesepakatan. Ini tidak boleh. Jadi hukum kesepakatan. Jadi kan yang penting ridho sama ridho, sepakat antara ahli waris, ya sudah kita bagi saja, begitu kan? Fulan kakaknya, contoh, seperberapa, abangnya, adiknya, emaknya kalau masih hidup, dan seterusnya. Daripada ahli warisnya, ya kesepakatan saja. Ya udahlah, itu bilang emaknya, bilang ya udah saya sedikit sajalah, gitu kalian saja. Lagian kalian masih panjang hidupnya. Ya emak udah pendek hidupnya, jadi sedikit aja bagiannya. Ini perasaan pula, tidak bisa, tidak boleh. Karena sudah jelas hukumnya. Jadi itu ini masuk ke dalam kategori berhukum dengan hukum selain Allah, dan ini bukan perkara ringan tentunya. Jadi betapa banyak di masyarakat kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dalam bab ini. Mereka berhukum dengan hukum perasaan, berhukum dengan hukum kesepakatan. Ya udah, dia orang itu kemana ya? Dia belum balik, dia merantau gitu, dia belum balik. Ya udah jangan kasih aja lah, gitu. Udah dia juga itu entah kapan dia balik lagi kita tidak tahu. Ya untuk kamu ini, untuk kamu ini, untuk kamu ini. Ini gimana? Itu kezaliman juga. Ini adalah fakta-fakta ya, fakta-fakta dalam masyarakat kita yang sangat-sangat meremehkan bab ini. Bahkan ada yang di antara masyarakat kaum muslimin ada yang masih ya dalam tanda petik ya masih jahiliyah. Artinya menepikan kaum wanita dalam bab ini. Jadi katanya kalau bab wanita, kaum wanita yang masih juga sebagian di kampung di Lombok itu masih ada sebagian pemahaman
yang menyatakan kalau wanita itu tidak mendapatkan warisan katanya. Jadi wanita ini hanya mendapatkan apa yang ada dalam isi rumah. Jadi yang didapatkan wanita adalah isi dalam rumah saja. Nah, itu kalau warisan itu hanya bagi kaum laki-laki saja. Ada sampai sekarang macam itu. Nah, itu fakta-fakta yang ada. Ini bagian daripada dosa besar tentunya yang tadi kita bahas. Belum lagi di kalangan orang yang sudah mengaji karena hasadnya, karena tidak sukanya, karena tamaknya, begitu. Terus mengedepankan akalnya, malas bertanya, begitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya dia tidak berhukum dengan hukum Allah dalam bab warisan. Jadi karena itu nih kita harus hati-hati. Ingat, harta ini adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi keumumannya, sekali lagi, itu hakikatnya adalah kepemilikan milik Allah. Jadi kepemilikan kita dalam dunia pada hakikatnya adalah kepemilikan yang majaz istilahnya. Jadi majaz, kiasan saja, karena bukan hakikat. Jadi karena itu walaupun tubuh kita ini bukan hak kita untuk memotongnya, untuk kita berikan orang, begitu, untuk kita tato, untuk kita macam-macamkan, begitu. Karena apa? Karena tubuh kita ini hakikatnya milik Allah. Ya memang hak kita, tapi kan itu amanah. Maka tadi kita sebutkan majaz, kiasan saja, bukan cara hakikat. Kalau hakikat ya boleh kita berbuat apa-apa. Tapi pada hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Kita lahir pun kita tidak memiliki apa-apa. Kita lahir pun atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita klaim dari harta yang hakikat pada kita? Tidak ada. Jadi itu harta itu kan datang kemudian juga. Itu karena Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan kita rezeki. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu dalam surah Al-Hadid ayat 7 menyatakan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Jadi wa anfiqu keluarkanlah harta itu, jalankanlah harta itu, harta yang mustakhlafina fihi. Harta yang kalian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan mustakhlafin. Kalian dititip di situ harta itu. Oleh karena itu jalankan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan itu yang dinyatakan oleh para ulama tafsir dalam tafsir ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Alusi. Tafsir Al-Alusi. Jadi beliau menyebutkan di situ ay ja'alakum subhanahu khulafa anhu azza wa jalla fit tasarruf fihi min ghairi an tamlikuhu haqiqatan. Ini kata beliau rahimahullahu taala itu dalam tafsir Al-Alusi, tafsir surah Al-Hadid ayat 7. Jadi beliau menyatakan maknanya adalah ay ja'alakum, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian pemegang amanat dalam harta-harta tersebut, fit tasarruf fihi, pemegang amanat dalam menjalankan harta tersebut. Min ghairi an tamlikuhu haqiqatan, kata beliau, tanpa kalian memiliki harta tersebut secara hakikat. Jadi harta tersebut adalah harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan harta tersebut min ghairi an tamlikuhu haqiqatan, tanpa kalian menjadi pemilik harta tersebut secara hakikat, Jadi secara hakikat yang sebenarnya, yang sebenar itu harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam proses pengeluaran harta tersebut kita belanja ini, kita macam-macam harta-harta tersebut itu adalah hak memang, tapi tetap zat harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hal ini harta warisan balik kepada harta warisan dah nyata itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, maka kita harus menjalankannya dengan sesuai ajaran syariat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan dalam Al-Qur'an yang paling detail hukumnya itu adalah yang berkaitan dengan waris, yang berkaitan dengan harta-harta warisan. Nah, jadi sangat disayangkan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama dalam bab warisan ini. Jadi betapa banyak kaum muslimin sekarang yang enggan, yang tidak mau
berhukum dengan hukum Allah berkaitan dengan warisan. Hanya berhukum dengan hukum perasaan saja. Baik, kemudian selanjutnya ayuhal khaitul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, dan wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dan dari Nabi SAW beliau bersabda, innar rajula la ya'malu bi ta'atillah 60 sana thumma yahduruhu al-maut fayudarru fil wasiyah fatajibu lahu an-nar thumma qara'a Abu Hurairah ghairu mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar beramal dengan sesuatu ketaatan kepada Allah selama 60 tahun, kemudian kematian mendatanginya, lalu dia memberikan mudarat kepada ahli waris yang ditinggalkannya dengan suatu wasiat, sehingga wajib baginya mendapatkan neraka. Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12, dengan tidak menimbulkan mudarat bagi ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian selanjutnya kita baca hadis berikutnya karena berkaitan. Dan dari Amr bin Kharijah bahwasanya Nabi SAW pernah menyampaikan khutbahnya, diterjemahkan pidatonya dari atas unta beliau. Maka aku mendengar beliau bersabda, innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang memiliki hak akan haknya itu, maka tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat bagi ahli waris. Tapi ini kaitannya dengan warisan, kemudian kaitannya dengan wasiat, ini sangat erat tentunya bahasannya. Dan banyak kezaliman-kezaliman yang berlaku yang terjadi dalam masalah ini. Jadi kalau kita sebutkan yang kita bahas tadi, tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris yang lainnya dengan cara-cara yang mereka buat-buat, atau dengan berhukum dengan hukum perasaan, akal pikiran, dan seterusnya. Ada juga yang lain dengan cara wasiat. Ada juga cara yang lain dengan cara wasiat. Nah, ini berarti yang akan meninggal yang masalah, yang sumber masalahnya. Oleh karena itu tidak boleh ghairu mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Allah menetapkan yang demikian itu dengan tidak menimbulkan mudarat bagi ahli waris. Jadi ada sebagian orang yang akan meninggal, ini akan meninggal nih. Masih juga wasiat, ya, masih juga wasiat dalam rangka memberikan kelebihan, ya, kepada ahli waris lainnya, atau dalam rangka mengurangi hak warisan kepada yang lainnya, atau bahkan mencegah orang itu tidak mendapatkan warisan. Ini banyak juga nih. Banyak juga. Ini padahal mau mati nih. Mau mati. Tapi masih juga pikirannya yang naudzubillah min dzalik lah. Tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak nih juga. Jadi berwasiat supaya si fulan tidak mendapatkan warisan. Pula ada berwasiat, saya wasiatkan, dia tulis pula di atas kertas resmi gitu, surat resmi, bahwa hartanya semuanya diberikan kepada charity, diberikan, ada juga ya namanya kafir juga ya, diberikan kepada hewan, kucing dan seterusnya. Jadi intinya tidak ahli warisnya tidak dapat, ahli warisnya, atau berwasiat dengan lebih daripada sepertiga hartanya. Jadi sehingga ahli warisnya tidak mendapatkan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Oleh karena itu ini harus betul-betul nih, walaupun bagi kita alhamdulillah ya yang sering kajian, ikut kajian, dengar nasihat para ulama, para ustadz, maka insya Allah ini akan kita ambil berat ya. Tapi bagi mereka-mereka yang jauh daripada nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat ustadz, kajian dan seterusnya, maka ini mereka jadikan remeh. Ini mereka jadikan remeh. Nah, jadi main wasiat, saya berwasiat agar harta saya diberikan kepada fulan. Cek-cek rupanya lebih daripada sepertiga. Dia bilang saya berwasiat kepada fulan, ternyata fulan itu ahli warisnya, anaknya.
Apalagi dia memiliki satu anak misalnya. Jadi udah harta saya seluruhnya untuk anak saya. Terus istrinya kemana? Dia tidak dapat. Masalah. Ada juga ya seluruh harta saya untuk istri saya katanya. Terus anaknya tidak dapat. Nah, ini semua harus benar-benar dijaga karena hak-hak manusia itu akan kita pertanggungjawabkan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita sebutkan di awal hadisnya, fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Jadi wasiat itu adalah at-tabarru' ba'dal maut. Ya, tabarru' ba'dal maut itu berinfak, memberikan harta dengan free ya, dengan dengan tanpa imbalan. Jadi memberikan harta kepada orang setelah meninggal dunia. Memberikan harta kepada orang setelah meninggal dunia itu namanya wasiat. Adapun memberikan harta sebelum meninggal dunia, maka itu ya banyak. Ada hadiah, ada hibah, itu dia. Ada hadiah, ada hibah. Tapi ini kalau udah sebut wasiat, berarti harta yang diberikan setelah kematian. Maka selama dia masih hidup, harta tersebut tidak boleh berpindah, tidak bisa berpindah. Juga konsekuensinya, selama dia masih hidup, selama itu dia bisa edit ucapan-ucapannya. Wasiat-wasiatnya. Ya mungkin dia tadi berwasiat, saya wasiatkan fulan mendapatkan sepertiga atau fulan mendapatkan ini, fulan mendapatkan itu. Masih sehat pula, alhamdulillah, tidak mati. Nah, udah dia hapus-hapus, edit. Nah, itu boleh karena wasiat ini adalah pemberian setelah kematian. Setelah kematian. Jadi dibilang setelah kematianku saya berwasiat agar fulan mendapatkan ini. Nah, kalau sampai dia meninggal dunia, itu wasiat atau itu surat atau tulisan pernyataan tidak diedit atau tidak dihapus atau tidak dirubah, maka jatuh. Nah, bahwa orang yang tersebut dalam wasiat tersebut yang mendapatkan hartanya. Nah, itu dia wasiat secara umum, namun yang disebut di sini hati-hati, jangan sampai memudaratkan ahli waris. Oleh karena itu disebutkan di antara yang harus didahulukan setelah kematian adalah wasiat. Jadi wasiat ini didahulukan sebelum sebelum menunaikan hutangnya, melunasi hutangnya. Ada yang menyebutkan demikian bahwa wasiat ini didahulukan daripada melunasi utangnya. Itu menunjukkan bahwasanya wasiat ini memang betul-betul diperhatikan dalam agama. Jadi itu tidak main-main wasiat ini. Jadi kalau dalam berwasiat berkaitan dengan harta, Nabi SAW menetapkan sulus. Itu maksimum sulus, sepertiga. Ya kalau boleh ya di bawahnya. Karena lebih daripada sulus, sepertiga, itu sudah masuk banyak. Dan kalau udah banyak, jadi nanti akhirnya mudarat bagi ahli waris. Jadi sebaiknya kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan berkecukupan tentunya. Jangan sampai gara-gara wasiatnya, kemudian ahli warisnya tidak berkecukupan. Ini juga zalim dan ini yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Jadi tadi kita sebutkan hadisnya, namun hadis yang tadi kita bacakan yaitu innar rajula la ya'malu bi ta'atillah sittina sana, sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar beramal dengan suatu ketaatan kepada Allah selama 60 tahun, kemudian kematian mendatanginya, lalu dia memberikan mudarat kepada ahli waris yang ditinggalkannya dengan satu wasiat sehingga wajib baginya mendapatkan neraka. Ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif, namun secara makna lagi-lagi secara makna ini sahih. Kenapa disebut sahih? Karena ini termasuk kezaliman, sama seperti hadis yang di atas. Jadi sengaja berwasiat untuk memudaratkan ahli waris lainnya. Oleh itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya surah An-Nisa ayat 12, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ghairu mudar wasiyatan minallah, dengan tidak menimbulkan mudarat bagi ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Surah An-Nisa ayat 12. Dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan litakuna wasiyatuhu 'alal adli. Hendaknya wasiatnya itu berdasarkan keadilan.
berdasarkan keadilan. La 'alal idrar wal jawr wal hif bi an yahruma ba'dul waratha. Tidak dengan cara idrar, memudaratkan, menzalimi, yaitu dengan cara yaitu dengan tujuan mencegah ahli waris mendapatkan warisannya. Au yang kusuhu, atau mengurangi hak ahli waris. Au yaziduhu ala ma qaddarallahu lahu minal fariḍah, atau untuk menambah warisan kepada ahli waris yang lain melebihi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata sa'a fi dzalik famata sa'a fi dzalik kana kaman daddallah fi hikmatih wa qismatih. Maka bagi siapa-siapa yang melakukan hal tersebut, maka sama saja dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala terhadap hikmahnya dan terhadap pembagiannya. Jadi ini yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi hendaknya kalau berwasiat, misal berwasiat bersedekah, berinfak untuk pondok pesantren atau masjid atau anak yatim atau fulan, intinya takun wasiyatuhu 'alal adli, berdasarkan keadilan. Berdasarkan keadilan, tidak berdasarkan kezaliman, tidak berdasarkan untuk memudaratkan ahli waris lainnya. Dan tadi dah kita sebutkan ini banyak karena lebih sayang kepada anaknya yang lebih kecil, yang paling muda, atau mungkin saja yang lebih tua. Ada orang tua seperti itu pilih kasih. Ini pilih kasih tidak dibenarkan di dalam Islam, tidak boleh. Oleh itu wasiat ini harus adil dalam pemberian. Jadi wasiat tadi kita sebutkan wasiat pemberian setelah kematian. Itu harus adil, jangan sampai demikian. Tadi kita sebutkan, ada orang tua, sebagian orang tua pilih kasih kepada anaknya. Mungkin dilihat anaknya ini baik gitu kepadanya. Ya ini juga perangi anak-anak ya, sifat anak-anak tidak semua sama. Tidak semua ada anak yang baik, berbakti benar-benar kepada orang tuanya, ada yang nakal, ada yang macam-macam lah. Walaupun apapun keadaan anak itu, haknya terhadap warisan tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh diapa-apakan dengan cara wasiat-wasiat yang tadi. Nah, jadi ini kita sebagai orang tua hendaknya harus difahami seperti ini. Harus kita benar-benar faham terhadap hukum-hukum seperti ini. Karena kita yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pikirkan diri juga. Ini mau mati masih juga pilih kasih kepada anak-anaknya, pilih kasih kepada sebagian ahli warisnya, atau membenci ahli waris yang lainnya. Oleh karena itu tidak boleh orang itu berwasiat ketika dia merasakan dirinya mau meninggal, kemudian berwasiat berinfak. Ini jangankan wasiat, berinfak ketika dia dalam keadaan kematian, dalam keadaan sakit yang akan membawa kematian, ya bolehlah kita lihat ciri-cirinya lah, di ICU lah, di apalah. Ketika itu dia bilang saya berwasiat untuk fulan, atau ketika itu dia sebutkan harta saya semua untuk fulan, atau harta semua untuk yayasan ini, terus keluarganya apa? Itu tidak boleh. Atau ada bahkan caranya menceraikan istrinya ketika itu. Ada yang oleh itu kata para ulama tidak boleh demikian. Jadi perceraiannya itu tidak mencegah istrinya mendapatkan harta warisan. Karena apa? Karena niatnya menceraikan ketika dia dalam sakaratul maut itu pasti ada sesuatu. Oleh itu dihukumi dengan lawan niatnya. Karena boleh dipastikan niatnya itu menceraikan istri dalam keadaan sakaratul maut itu pasti untuk mencegah istrinya mendapatkan hartanya. Oleh itu para ulama menyatakan orang ini dihukum dengan naqid qasdihi, dihukum dengan lawan dari maksudnya. Jadi tadi maksudnya adalah untuk menceraikan istrinya dalam keadaan demikian dalam sakaratul maut supaya istrinya tidak mendapatkan harta warisan, entah dengan segala sebabnya. Ini kan maksud asalnya. Maka dia dihukumi dengan lawannya. Apa lawannya? Ditetapkan harta warisannya. Itu dia. Nah, bagi berbagai macam cara gitu ya, banyak cara. Dan ini sebagian yang kita ketahui ya.
yang kita tidak ketahui mungkin banyak cara-cara orang-orang untuk mencegah orang mendapatkan warisan atau cara orang-orang untuk mengambil warisan orang lain. Itu banyak. Jadi itu kita hendaknya qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadikan prinsip bahwa harta ini pada hakikatnya bukan milik kita. Pada hakikatnya sekali lagi bukan milik kita karena nanti ujungnya kita akan dipertanyakan oleh Allah. Jadi kalau seandainya harta milik kita nih secara hakikat, ya tidak mungkinlah kita ditanya, betul tidak? Tidak mungkin kita akan ditanya berkaitan dengan harta. Dari mana didapatkan harta tersebut, kemana dikeluarkan harta tersebut, kan itu hadisnya. Kata Nabi SAW, la tazal qadam ibn Adam. Jadi kedua kaki anak Adam itu tidak akan beranjak sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Salah satu di antara 4 tersebut adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba wa min aina anfaqa. Min aina iktasaba, min aina anfaqa. Dari mana dia mendapatkannya, kemana dia infakkan, kemana dia keluarkan harta tersebut. Ya kalau orang itu memiliki hartanya benar-benar secara hakikat, ya pasti tidak ditanya lah. Begitu, pasti tidak ditanya. Tapi ini menunjukkan ditanya ini, kita akan mempertanggungjawabkan itu semua, itu menunjukkan kita ini bukan milik secara hakikat. Itu dia, itu harus kita pahami, menjadikan prinsip. Sehingga harta ini tidak menjadi segala-galanya dalam kehidupan. Ini orang dijadikan harta itu segala-galanya. Dijadikan harta itu dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Susah untuk berinfak itu susah. Bersedekah itu susah. Penat orang tuh bagi proposal. Jadi susah. Itu pun kalau dia kasih itu udah berapa helai lah begitu. Itu pun duit recehan. Baru dikasih. Nah, itu menunjukkan orang itu masih besar dunianya. Jadi harta sekali lagi salah satu di antara penyebab orang itu terkeluar daripada perintah Allah dalam bab harta ya karena masih menyangka harta itu miliknya secara 100%, secara hakikat. Dia dipikirnya dia lupa bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lupa bahwa harta yang dijalankan sesuai dengan syariat Allah itulah yang akan membawa kemaslahatan untuknya. Yang akan membawa kemaslahatan sekali lagi untuknya. Jadi bahkan kalau harta-harta yang diberikan selain jalan Allah, itu tentu harta yang yang tidak akan dibawa olehnya. Jadi ketika orang itu berinfak fi sabilillah, maka ketika itu dia akan mendapatkan harta itu dari dunia sampai akhirat. Dan itu kan yang disebut dalam hadis Nabi SAW, idza mata ibn Adam inqata'a amaluh. Jika anak Adam itu meninggal, mati, maka amalannya terputus illa min thalath, kecuali 3 amalan yang tidak terputus. Nah, salah satunya ini, yaitu harta yang diinfakkan fi sabilillah, yang al-jari, yang selalu berterus-menerus, yang diinfakkan fi sabilillah. Baik. Jadi kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang memiliki hak akan haknya itu, maka tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ini juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam bab warisan, dalam bab wasiat, dalam bab wasiat. Jadi tidak boleh pada hukum asalnya ahli waris mendapatkan wasiat. Jadi tidak boleh mewasiatkan. Karena apa? Karena mereka sudah ada bagian. Terus kalau diwasiatkan nanti kan lebih bagiannya. Namun di situ ada pandangan para ulama dan ini majority, apabila orang itu mewasiatkan kepada ahli warisnya, kepada salah satu ahli warisnya, entah itu anaknya, entah ahli warisnya lah. Jika ahli waris lainnya menyetujui wasiat tersebut, maka boleh dibagi, boleh diberikan kepada yang diwasiatkan. Syaratnya adalah kesepakatan ahli waris. Tapi kalau ada 1, 2 atau 1 yang tidak setuju, maka masuk ke dalam kategori hadis ini. Jadi tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris, tidak boleh.
Nah, jadi kata para ulama mengecualikan apabila telah terlanjur yang meninggal itu telah berwasiat untuk ahli warisnya. Tadi kita sebutkan tahanannya dan seterusnya. Terlanjur, dilihat apakah orang-orang atau ahli waris lainnya sepakat apa tidak. Kalau sepakat, udah dibagi. Kalau tidak, maka tidak boleh dibagi. Nah, ini wasiat. Dan tadi kita sebutkan wasiat ini adalah pemberian setelah kematian. Setelah kematian. Adapun pemberian sebelum kematian, tadi kita sebutkan hadiah dan hibah. Nah, bagi orang tua khususnya, bab hibah, bab hadiah, bab hibah itu tidak boleh tidak boleh pilih kasih. Sekali lagi tidak boleh pilih kasih. Sama dengan tadi wasiat yang zalim akibat pilih kasih pun sangat-sangat termasuk kabair. Nah, pilih kasih dalam pembagian hibah, hadiah dan seterusnya ini pun tidak dibolehkan. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat yang datang dan menyatakan dia hanya memberikan anaknya. Dia hanya memberikan satu anaknya, yang lain tidak diberikan. Maka itu ditegur oleh Nabi SAW. Hendaknya adil. Semua sama, rata. Ini pemberian. Oleh karena itu ini perbedaan antara pemberian orang tua ketika dia masih hidup dengan setelah dia meninggal. Kalau dia masih hidup, itu pembagiannya semua rata. Mau laki, mau perempuan, itu semua rata. Tapi kalau setelah meninggal ya harus dengan hukum Allah Subhanahu wa taala karena ini masuk ke dalam hukum warisan. Jadi itu kalau kita ada anak, kemudian kita akan memberikan, ya mungkin saja orang tua itu berpikir udah daripada nanti jadi warisan dan mereka susah akan membagi dan juga nanti takutnya salah caranya atau takutnya nanti dizalimi satu sama lainnya. Ya mungkin dia ada sebagian orang tua inisiatif untuk di masa hidupnya dia bagi. Misal dia memiliki tanah. Kamu ini 1 meter. Kalau pembagian selama hidupnya maka dia harus sama pembagiannya. Jadi si perempuan dapat 2 meter misalnya, laki-laki 2 meter, semua 2 meter. Tidak boleh, ini kamu besar, kamu sangat berbakti. Wah, kamu nih ya baru muncul sekarang gitu. Ya udah sedikit, tidak boleh. Jadi dalam pembagian ya selama hidup orang tuanya itu hendaknya dibagi rata. Nah, itu berbeda dengan setelah menjadi waris. Kalau sudah menjadi waris, maka udah itu haknya itu semua masing-masing yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-khaitul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari pembahasan ini diketahui bahwa memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim itu sangat-sangat berpengaruh ya dalam kehidupan seseorang di dunia dan juga di akhirat. Dan juga kita ingat hadis Nabi SAW bahwa daging yang tumbuh dengan harta yang haram, maka daging tersebut atau neraka adalah yang paling berhak untuk daging itu. Jadi apabila kita mendapatkan warisan atau dalam bab warisan itu hendaknya kita betul-betul teliti. Jadi biarlah kita terzalimi daripada menzalimi. Itu umpamanya. Apabila kita melihat di dalam keluarga kita terjadi demikian, maka hendaknya ya kalau bisa, kalau mampu kita segera memberikan nasihat karena bab ini kasihan. Ini adalah terjadi di dunia. Jadi selama kita masih boleh mendamaikan, boleh meluruskan perkara tersebut dalam dunia, maka itu tentu lebih baik sebelum nanti di mahkamah akhirat. Nah, di kalangan orang awam tadi kita sebutkan mengutamakan atau memakai hukum perasaannya, hukum akalnya, apalagi hidup jauh di negeri Islam, apalagi jauh dari agama. Dan betapa banyak kaum muslimin sekarang yang tidak faham akan pentingnya masalah ini. Padahal alhamdulillah bab atau hukum warisan ini mudah untuk
didapatkan hukumnya. Mudah sekali untuk mendapatkan hukumnya apabila benar-benar ingin. Jadi setiap negeri, alhamdulillah, di Indonesia, di Malaysia, hatta di Singapura itu ada majelis-majelis Islamnya yang memiliki tim untuk membagi harta waris. Maka silakan pergi ke situ. Nah, karena sekali lagi hukum warisan adalah hukum yang paling detail, Jadi insya Allah semua tim-tim tersebut insya Allah akan bekerja dan membagi warisan tersebut dengan cara yang benar, insya Allah. Dan itu dilihat dari orang-orangnya tentunya, bahwa warisan ini dalam setiap mazhab itu mirip-mirip. Sebagian saja yang masalah-masalah tertentu saja yang sedikit masalah yang berbeda di situ antara mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu kebanyakan masalahnya sama. Artinya bahasan-bahasanya sama. Sehingga insya Allah apabila kita ingin mendapatkan kejelasan, ya maka silakan pergi ke situ. Jadi oleh karena itu dalam bab warisan ini dalam negeri Islam itu biasanya yang mengurusinya itu adalah mahkamah. Yang mengurusinya adalah mahkamah. Tidak orang per orang. Ya, karena mahkamah itu kan menentukan hukumnya, menentukan. Kalau orang per orang ya sekedar untuk maklumat saja. Nah, jadi misal di sini di Qatar, jadi kalau bab-bab fatwa itu kalau orang bertanya berapa saya punya bagian setelah kematian ibu saya dan ini pasti dibilang pergi ke mahkamah. Karena bab warisan ini apabila salah jawabannya itu nanti dia pegang, kemudian dia sebagai dalilnya di keluarganya. Saya tadi udah dengar syekhnya bilangnya saya mendapat 1/3, saya mendapat 1/2 katanya. Terus keluarganya yang lain pasti tidak mau terima, pergi lagi ke syekh yang lain. Nah, oleh karena itu ini harus jelas dalam bab warisan, ya pergi ke mahkamah atau ke lembaga tertentu ya yang dipercayai, lalu kemudian di situ menjelaskan keluarga yang masih tinggal berapa, ahli warisnya berapa, gitu disebutkan satu-satu. Nih jangan semuanya. Oleh karena itu kalau bertanya bab warisan itu untuk menentukannya itu harus betul-betul detail, ya, harus betul detail. Sebab itu diarahkan kepada lembaga-lembaga tersebut yang di situ telah disiapkan form atau borang ya kertas-kertasnya atau ditanya secara langsung. Karena kalau tidak demikian nanti hukum warisnya itu akan keliru. Walaupun secara teori ya mudah secara teori. Ya. Apabila meninggal kemudian meninggalkan ahli waris ini dan ini, ahli waris ini mendapatkan ini, ahli waris hari ini mendapatkan ini. Kalau yang teori semacam itu ya mudah ya. Nah, tapi kan di balik itu ada apa tidak masih tersisa yang lainnya, ada apa tidak janin yang belum lahir, karena boleh-boleh saja suami meninggal, istrinya sedang hamil. Itu anak gimana hukumnya? Itu mendapatkan juga warisan, mendapatkan warisan. Hitungannya bagaimana? Ada hitung-hitungannya. Nah, oleh karena itu hendaknya pergi ke lembaga yang betul-betul, karena ini untuk menyelamatkan sekali lagi dia atau mereka sekeluarga dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi hendaknya ditanyakan kepada ahli setempat. Jadi alhamdulillah di tempat-tempat kita sudah ada lembaga-lembaga tersebut yang mengurusi masalah warisan. Yang pada intinya hendaknya kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab harta ini. Dalam bab harta secara keumumannya, kemudian dalam bab warisan secara khususnya, kemudian setelah itu tadi kita bahas wasiat. Wasiat. Itu jangan pernah berwasiat karena ingin melebihkan ahli waris, anak dan seterusnya yang konon kita lebih sayang daripada anak kita yang lain. Jadi pilih kasih ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bagaimanapun anak itu mau nakal, mau tidak, mau anak ini lebih disiplin, anak ini lebih berjaya, anak ini lebih daripada yang fulan, itu tetap tidak dibenarkan untuk pilih kasih. Karena perlakuannya terhadap orang tuanya yang tadi ada yang lebih daripada yang lain,
itu tidak menjadikan alasan untuk dia terhalangi dari mendapatkan haknya. Jadi perbuatannya itu dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tentunya betul-betul untuk memberikan hak mereka masing-masing. Dengan demikian kita akan selamat di dunia biidznillah dan sampai akhirat. Jadi ini harus diperhatikan oleh kita semua sebagai orang tua. Hendaknya jangan pernah pilih kasih. Kemudian kalau berwasiat, jangan sampai wasiat tersebut memudaratkan ahli waris tersebut. Dan juga kalau berwasiat jangan lebih daripada sepertiga. Dan apabila terlanjur berwasiat untuk ahli waris, maka dilihat ahli waris lainnya sepakat atau tidak. Nah, fakta-fakta mungkin ini yang hanya tadi kita sebutkan, yang kita ketahui. Di antara kita memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin lebih banyak lagi berkaitan dengan cara-cara atau fakta-fakta bagaimana masyarakat atau orang-orang atau sebagian orang mencegah atau tidak membagikan warisan secara benar atau menzalimi ahli waris yang lainnya. Banyak cara-caranya. Baru menikah dengan istri yang baru, akhirnya anak-anaknya yang lain dia pikirnya udah semua berkeluarga anak-anaknya. Jadi dia tidak perlu lagi rumah yang dia beli, ya. Jadi dia bilang, ya rumah ini untuk ibu baru kalian lah, begitu. Ini tidak bisa nih. Jadi ini harus dibagikan secara warisan. Nah, ini kalau dia menjadi wasiat. Kecuali kalau dia masih hidup, ketika dia hidup, dia ada rumah atau dia ada tanah, kemudian dia langsung berikan kepada istrinya. Dia berikan kepada istrinya dengan cara betul-betul nama kepemilikan tersebut sudah sah menjadi milik istrinya. Kalau sudah itu, maka itu menjadi hibah. Itu menjadi pemberian, maka itu tidak menjadi ahli waris, tidak menjadi warisan. Ini sekali lagi hal-hal penting yang harus kita ketahui. Jadi pemberian yang sah ketika dia masih hidup itu nanti setelah dia mati tidak menjadi warisan. Jadi pemberian yang sah. Tapi kalau dia hanya bilang nanti saya beri ya, nanti saya kasih, itu tidak menjadi yang sah. Jadi kalau tanah bagaimana sahnya? Ada suratnya. Rumah bagaimana? Ada suratnya. Tapi kalau dia bilang nanti ini rumah untuk mak kalian, ini rumah untuk ibu kalian, ini rumah untuk abang kalian, itu nanti wasiat jadinya, itu tidak. Tapi kalau dia bilang, oh nih kalian dengar ini, saya akan berikan rumah ini kepada ibu kalian. Nah sekarang surat-suratnya kita akan urus sehingga rumah ini menjadi atas nama ibu kalian. Nah udah demikian maka itu rumah hak ibunya, itu tidak. Nah, jadi dia kalau meninggal ayahnya ini, maka ini rumah tidak menjadi warisan. Tapi kalau dibilang tadi, ya udah nanti ini rumah ya kalau saya meninggal, kalau ayah meninggal ini untuk emak gitu kan. Jangan kalian ganggu gugat. Tapi masih sampai dia meninggal rumah tersebut atas nama ayah tersebut. Maka ini menjadi ahli waris, bagian ahli waris. Ini harus diperhatikan. Oleh itu hal-hal seperti ini difahami ya kalau ingin melakukan sesuatu atau mengambil langkah-langkah, maka ini harus betul-betul difahami. Kapan bila harta tersebut menjadi ahli waris, milik ahli waris, kapan atau bila harta tersebut menjadi atau tidak menjadi ahli waris atau tidak menjadi hak ahli waris, harus diperhatikan demikian. Nah, baik ayuhal akhwat jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari mengambil dan memakan harta dengan cara yang batil dan juga menjauhkan kita dari menzalimi ahli keluarga dan juga menzalimi orang lain sehingga kita berjumpa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terlepas, terbebas daripada kezaliman-kezaliman yang ada, baik yang zahir maupun yang batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana jika ada sebuah keluarga yang karena kejahilannya mereka membagi warisan orang tuanya dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan? Harta sudah dibagikan sama rata, mungkin hartanya pun sudah habis. Apakah cukup bertobat atau ada konsekuensi lainnya? Baik, jadi tentunya apabila dia membagi seperti yang ditanyakan ini dengan cara dengan kejahilan, jadi ya pertama taubat tentunya, yang kedua adalah ya bermusyawarah dengan ahli waris lainnya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar. Nah, kemudian dicek harta-hartanya, kalau masih dicek harta-hartanya demikian. Jadi dibagi dengan cara yang benar. Kemudian kalau sekira harta sudah habis, diminta ini saya harta sudah habis. Apakah kamu akan saya kembalikan apa tidak? Kalau dia bilang kembalikan, ya lebih baik dikembalikan. Nah, tapi ini insya Allah boleh dibincangkan. Jadi bagaimana caranya ketika seperti yang tadi, membagi dengan cara kejahilan, dengan cara sama rata, atau mungkin juga hartanya habis, dengan cara ya pertama bertobat kepada Allah, kemudian dia harus bilang kepada ahli warisnya yang lainnya bahwa caranya itu salah. Kemudian kembali dibagi, kalau masih harta, sisa hartanya tersebut ya dibagi lagi. Artinya dikembalikan kepada yang berhak untuk memilikinya. Kalau udah habis, ya minta maaf kepada yang sudah kepada yang ahli waris lainnya. Kalau dia dimaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah dikembalikan lagi karena memang itu haknya dia. Itu haknya dia. Nah, kemudian misal seorang bapak punya 2 anak, kemudian untuk bekal mereka sekolah hingga selesai sarjana, kita berikan tabungan 500 juta untuk masing-masing anak dengan maksud jika bapak mereka meninggal, mereka tidak kebingungan dengan biaya sekolahnya. Apakah dibolehkan seperti demikian, Ustaz? Apa sebaiknya cukup dibuat wasiat uang 500 juta tersebut jadi baru dieksekusi ketika bapak mereka meninggal? Ya. Ya sudah terjawab ya, tadi kita sebutkan di di kajian tadi. Jadi kalau ada tabungan-tabungan, ya ini biasa ya orang tua untuk menabung anaknya sekolah gitu. Nanti dikhawatirkan meninggal atau dikhawatirkan berhenti kerja bapaknya, jadi takut anaknya tidak melanjutkan sekolah. Jadi dia ketepikan lah begitu ya beberapa uang gitu. Jadi oleh karena itu kalau demikian ya udah, ini bilang ini milik fulan, ini milik anaknya. Ya kalau demikian maka itu milik anaknya untuk sekolah. Jadi kalau itu tidak termasuk warisan. Kenapa? Karena sudah menjadi milik anak itu yang bersekolah. Nah, wallahu taala alam. Ustaz, wasiat itu seluruhnya ditulis atau lisan? Asalnya ditulis ya. Asalnya ditulis, kalaupun secara lisan harus ada saksi. Karena biasanya kalau secara lisan ini bermasalah kadang-kadang ya. Bermasalah. Dia bilang, oh itu fulan sudah berwasiat. Saya dengar sendiri katanya. Apa bukti kamu? Aduh. Tidak ada bukti, jadi masalah. Jadi itu asalnya adalah ditulis. Kalau tidak misal dengan lisan harus ada bukti dan saksi. Mungkin boleh direkod atau boleh dengan saksi kawan-kawannya ini dengar ini. Gitu kan, ada nih saksi. Tapi lebih baiknya itu ditulis. Nah, supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Tulisan pun kalau tidak resmi-resmi nanti juga boleh diganggu gugat. Ini katanya tulisannya bukan seperti huruf-huruf tulisannya dia nih katanya. Nah, dia macam-macam lah. Oleh karena itu kalau betul-betul wasiat yang berpengaruh kepada keluarga dan seterusnya, hendaknya itu betul-betul diperhatikan keresmiannya supaya tidak menjadi masalah. Tapi kalau wasiat yang berkaitan dengan yang lainnya seperti hutang, ya cukup ditulis fulan berhutang sekian. Oh saya ada hutang sekian di fulan, ditulis wasiatnya.
Ya kalau demikian insya Allah jarang lah yang membantah. Tapi yang banyak dibantah itu apabila berwasiat memberikan harta kepada fulan. Nah, atau berwasiat atau menyatakan bahwasanya fulan ada hak kepadanya kepada dirinya berupa harta demikian. Jadi biasanya setelah meninggal keluarganya tidak mau. Nah, ini bukan haknya dia katanya. Padahal sudah jelas di wasiat tersebut. Jadi intinya wasiat ini ditulis dan kalau berkaitan dengan yang besar-besar itu hendaknya diperhatikan keresmiannya supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kalau lawyer lebih ini lagi, lebih baik lagi supaya tidak ada masalah. Ini contoh masalah tanah, ya masalah tanah, tak boleh. Ya masalah tanah, masalah rumah itu masalah besar. Jadi itu kalau betul-betul itu kita berniat untuk mewasiatkan sesuatu yang besar-besar itu ya harus resmi, lawyer lah atau ke apalah resmi mahkamah atau apalah office itu supaya resmi, tidak menjadi masalah di kemudian hari bagi ahli waris. Kalau dia kalau dia mengambil video sendiri itu kalau yang lain menerima alhamdulillah. Tapi lagi-lagi wasilah berwasiat dengan video untuk zaman sekarang itu banyak celah-celah penipuannya. Banyak penipuan. Ya kalau di zaman dahulu mungkin saja video betul tidak video karena jarang-jarang ada orang yang punya kamera. Tapi sekarang semua orang punya kamera. Habis itu semua ada keahlian untuk editing dan seterusnya. Jadi itu pada asalnya kalau dipercaya oleh orang, oleh yang diwasiatkan atau ahli warisnya tak masalah. Itu boleh sebetulnya. Tapi ini kita sebutkan supaya tidak ada celah di kemudian hari menjadi permasalahan. Nah. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.